Kali ini gue bakalan membahas tentang token Metarix ya, salah satu token yang akan launching sekitar 3 hari lagi. Ini kalian bisa perhatikan presale countdown sekitar 3 hari 8 jam lagi. Sebenarnya ini adalah token apa? Bagaimana sih Metarix ini bisa berkompetisi dengan token-token metaverse lainnya? Terobosan apa sih yang dimiliki oleh Metarix ini? Di sini kalian bisa perhatikan ya, ini benar-benar keren banget nih dari homepage-nya sendiri ya. Jadi semuanya benar-benar ini di dalam dunia metaverse dilaksanakannya. Entah itu kalian lagi jalan-jalan sama anjing di dalam dunia metaverse ya, lalu ada juga bisnis parknya, ada juga kasinonya teman-teman, kita bisa lihat komersial districtnya juga, ada show di dalam dunia virtual juga. Terus di sini juga ada art dan museum ya. Jadi banyak banget kita bisa jual beli NFT di dalam museum ini juga, teman-teman. Ini juga ada lapangan stadium khusus di dunia virtual sendiri nih. Keren banget bener-bener ya. Ada pacuan kuda juga di dalam dunia metaverse. Jadi ada banyak kompetisi yang bisa kita lakukan di dalam dunia metaverse ini. Kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah beberapa artefak yang kita bisa akses, teman-teman ya. Pasti ini dibangunnya nggak langsung instan semua, tetapi satu persatu di sini ya. Nah, sebelum ngebahas lebih dalam lagi, ini kalian bisa cek nih. Untuk lebih lengkapnya mengenai Metarix, ini kalian bisa cek di bagian white paper mereka. Mereka berangkat dari beberapa permasalahan yang ada di dalam dunia metaverse saat ini, contohnya seperti kekurangannya AI supported software di sini. Jadi dukungan dari program AI ini masih benar-benar kurang banget untuk membantu user berinteraksi di dalam dunia metaverse ini. Kepemilikan dalam dunia aset digital juga masih sangat menantang dikarenakan sulitnya verifikasi ini. Kalau misalnya kalian punya uang di dalam dunia virtual ya kalian harus memiliki bukti teman-teman ya bahwa itu adalah milik kalian. Terus hak kepemilikan intellectual property ini juga menjadi salah satu masalah yang ada. Jadi untuk beberapa kasus tertentu kita nggak bisa ngeklaim secara legal apa yang telah kita kerjakan. Nah, solusi yang diberikan oleh Metarix pada kita, dia akan memiliki DAO sendiri ya. Jadi Decentralized Autonomous Organization, semua keputusan ini nanti akan dibuat oleh komunitas. Masing-masing nanti akan memiliki hak untuk ngevote pada keputusan yang akan diambil di dalam ekosistemnya si Metarix ini. Jadi semua kebutuhan apapun di dalam dunia metaverse ini, Metarix ini akan sediakan. Nah, Metarix ini juga akan menggunakan layer 2 dari blockchain-nya Ethereum. Ini juga salah satu hal unik yang belum pernah dilakukan oleh koin-koin yang lainnya untuk memverifikasi kepemilikan maupun ingin mencapai skalabilitas yang luar biasa. Terus akan ada software yang terintegrasi SDK juga untuk memastikan fungsionalitas pada platform berjalan dengan lancar serta user-friendly. Lalu mereka juga akan menyediakan NFT marketplace, selain itu kegunaan NFT mereka di dalam dunia gaming. Untuk penjelasannya sih sebenarnya semuanya ada di white paper ya. Contohnya Doge Park di mana nanti kita bakalan bisa ngajak anjing kita jalan di dalam dunia virtual ya. Nah, ini kan yang terakhir di sini. Kalau ini Shiba Shopping District nanti kita bisa membeli beberapa kebutuhan barang-barang kebutuhan kita lah ya, keseharian kita semuanya ada di Shiba Shopping District ini. Nah, itu kalau nggak salah nah ada di sini. Ripple Party City ini dimana nanti kita bisa menyaksikan konser secara virtual. Hex Game Plaza di mana nanti kita bisa bermain mesin slot di sini. Soul Fashion District nanti kita bisa nyobain baju fashion secara virtual semuanya ya, entah tas, sepatu. OpenSea Art and Museum nanti kita bisa koleksi-koleksi art maupun NFT melalui museum ini. Bitcoin Business City nanti ini akan menjadi pusat untuk komersil teman-teman, seperti bagaimana dijelaskan di dalam white paper-nya juga untuk beberapa virtual headquarter pada perusahaan tertentu ini akan di Bitcoin Business City. Habis itu ada game tertentu seperti balapan kuda ya atau game mobil-mobilan nanti akan ada di Gaia Game Zone. Ada kasino virtual juga, jadi banyak banget. Metarix Metaverse nih, kita bisa mengeksplor dunia metaverse menggunakan Metarix. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan kalian ingin mencari properti premium di dunia Metarix, nggak usah cari kemana-mana. Metarix udah ada Ethereum, Binance, dan ada Ape Island di dalam platform mereka. Nah, kurang lebih gambaran pulaunya seperti ini, teman-teman. Peta dari dunianya si Metarix ini. Ini ada di dalam white paper mereka. Pulau-pulau ini memberikan kita NFT-NFT yang sangat bernilai tinggi di dalam dunia digital yang dapat memberikan kita kehidupan yang benar-benar mewah di dalam dunia Metaverse. Terus kita juga akan mendapatkan pengalaman 3D smartwatch menggunakan Metarix ini. Nah, ini sekilas info dari tokennya, ada sekitar 1,2 miliar, simbolnya MTRX dengan smart kontraknya nih, kalian bisa tinggal copy aja ya. Blockchainnya menggunakan BSC,
Mereka di sini juga memiliki fitur di mana kita bisa mendapatkan hadiah dari melakukan staking. Ini dialokasikan sekitar 10% yaitu 120 juta, 10%-nya lagi untuk pengembangan, 4% untuk kebutuhan penasihat 48 juta, 20% untuk launchpad dan presale 240 juta, 10% untuk perusahaannya sendiri sekitar 120 juta, 5% marketing, 20% exchange listing dan likuiditas ya, 5% untuk hadiah kampanye, 1% untuk partnershipnya dengan Tencent. Di sini kita bisa lihat melalui Tencent Infinity Airdrop-nya, ini salah satu tokennya ada MTRX atau Metarix ya yang didonasikan sekitar 12 juta. Jadi dengan kita mengunci token Tencent kita akan mendapatkan banyak banget ini koin, salah satunya kita akan mendapatkan MTRX. Kita bisa lihat peta perjalanan dari mereka sendiri, mulai dari pengembangan semuanya white paper ini dilakukan di kuartal 1. Di kuartal kedua mereka memasuki fase peluncuran ICO mereka juga akan memulai kampanye pemasaran mereka serta airdrop mereka. Peluncuran staking mereka juga di kuartal 2 ini. Di kuartal 3 ini mereka akan menerapkan layer 2 dari Ethereum ini ya. Layer 2 ini bisa menjadi solusi kalau misalnya kita ingin menerapkan scaling dalam jumlah besar serta kita ingin fee-nya juga jangan mahal gitu, jadi tetap rendah. Secara keamanan juga sudah terbukti nih ya layer 2 ini. Lalu penjualan tanah secara virtual ini juga akan dilakukan. Peluncuran exchange terdesentral Metarix ini juga akan dilakukan. Lalu mereka juga ingin masuk ke dalam exchange yang besar di sini ya. Lalu integrasi dengan tanah virtual, SDK untuk versi alfanya ingin diluncurkan, pre-launch untuk pengalaman game pertama nanti di akhir tahun. Lalu play to earn nanti kita bisa mendapatkan sesuatu ya dari kita bermain game ini dari beberapa artifak area mereka. Di kuartal satunya SDK versi yang pertama akan diluncurkan, lalu nggak akan ada kode yang terlalu belibet ya, supaya nanti game developer bisa gampang banget nih modify-nya gimana. Di kuartal kedua tahun depan, metaverse dari Metarix ini akan diluncurkan secara versi fullnya. Akan ada tools di mana nanti konten creator maupun digital artist bisa membuat konten mereka sendiri di dalam dunia metaverse yang nantinya bisa diperjualbelikan. Kita juga bisa mendapatkan hak kepemilikan ya atas apa yang kita buat nanti. Nah, di sini ada tim manajemen dari mereka, kalian bisa lihat sendiri masing-masing. Mulai dari CEO-nya ya, ini co-foundernya banyak banget, nggak cuma satu orang tetapi sampai 4 orang. Mulai dari development timnya, tim pengembangan ini banyak banget teman. Jadi tim ini tuh nggak dibuat oleh 1-2 orang, tetapi timnya ini ada sampai puluhan teman ya. Marketing timnya ini ada 4 orang juga. Lalu mereka juga sudah bekerja sama dengan beberapa strategic partner seperti Geller Capital, Konma, lalu Tencent di sini, serta media partnernya ada Quorum, udah dicek dan diaudit oleh HashX. Nah, maksudnya SDK ini apa? Jadi nanti semua orang ya, jadi tanpa kita harus memiliki pengalaman seperti developer, kita nanti bisa mengekspresikan atau membuat kreativitas kita sendiri, membuat game kita sendiri, karakter kita sendiri, tanpa kita harus mengenal entah itu software-software yang belibet serta kode-kode yang terlalu rumit yang biasanya cuma orang IT yang tahu. Di sini juga adalah salah satu contoh marketplace mereka, ini kurang lebih seperti apa. Ini kalian bisa lihat nih, avatarnya ada banyak banget. Lalu ini barang-barang yang bisa dipakai oleh avatar kita ya. Mulai dari anjing, mulai dari topi, mulai dari sepatu, semuanya teman. Jadi kurang lebih itu aja teman. Jangan lupa nanti sekitar 3 hari lagi kalian bisa kontribusi di dalam presale Metarix ini. Minimal alokasinya ini mulai dari 0 sampai maksimal 5.000 ya. Satu MTRX ini akan bernilai sekitar 0,05 dolar. Total supply-nya sekitar 1,2 miliar. Jadi kalian nanti tinggal hubungkan wallet kalian aja dengan wallet MetaMask kalian nih di sini. Untuk lebih lengkapnya mengenai Metarix nih kalian bisa follow Twitternya. Nih misalkan mereka lagi ngepost nih launchpad pertama mereka, di mana nanti para developer bisa memperlihatkan game dan proyek-proyek yang mereka lakukan ini untuk penggalangan dana dan membangun komunitas. Terus ini juga ada sedikit hasil audit ya dari HashX yang tadi kita udah lihat ya. Apa yang customer katakan. Pada intinya di sini mereka menjelaskan bahwa bener-bener detail banget ya report yang diberikan, dan mereka juga ngasih nih beberapa perbaikan serta masukan untuk peluncuran token pertama mereka nanti. Nah, ini versi map 3D-nya nih yang lebih keren lagi nih ya. Kita bisa memiliki, bisa membuka bisnis, bahkan bisa memperlihatkan NFT-NFT kita maupun properti kita atau tanah kita semuanya di dalam dunia metaverse nanti. Jangan lupa juga untuk follow Telegram mereka, ini udah ada sekitar 13.000 orang yang join sejauh ini.
Mereka juga ada kanal YouTube mereka di sini ya. Ini kalian bisa lihat masing-masing mulai dari Ripple City-nya, OpenSea Art Museum, Hex Game Plaza, dan banyak lagi semua di sini. Jadi kurang lebih itu aja. Mungkin ini bisa menjadi terobosan ya di dalam dunia metaverse. Gue juga belum pernah lihat ada yang seperti ini. Semuanya apapun nanti kita bisa akses di dalam dunia virtual. Semua hal ini juga digabungkan dengan layer 2 yang tadi ya, yang jarang banget ada yang menggunakan sistem layer 2 seperti si Metarix ini untuk mencapai skalabilitas serta efisiensi yang baik. Itu aja teman dari gue, semoga bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.